Sesuai dengan pengamatan saya, ada dua kebiasaan buruk yang dilakukan oleh emiten sebelum listing. Yang pertama, menambah modal saham yang disetor di luar yang telah masuk pada ekuitas perusahaan, baik dari dana real, in-bank, maupun keuntungan semu dari revaluasi aset. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan di awal listing, yaitu dari perbandingan harga penawaran umum dibanding dengan nominal harga saham atau dari PBV IPO. Yang kedua, melakukan revaluasi aset dan memasukkannya sebagai keuntungan, sehingga mengakibatkan keuntungan seakan-akan melonjak dan menjadi bias di luar kebiasaan. Yang lebih parah, keuntungan atas revaluasi aset tersebut dibagi sebagai dividen, lalu disetorkan sebagai tambahan modal saham yang disetor, sehingga memperoleh keuntungan awal sebagaimana pada butir satu di atas. Kinerja keuangan secara real menjadi bias, sehingga akan membuat bias bila dilakukan prediksi secara statistik. Menurut catatan saya, emiten ini melakukan butir dua di atas sebelum listing, yaitu melakukan revaluasi aset menjelang listing, lalu mengaksep hasil revaluasi aset menjadi pendapatan lainnya, sehingga membiaskan laba pada tahun berjalan. Emiten dengan kode halo sebelum listing melakukan revaluasi aset sebesar 79 miliar pada Juni 2022. Emiten dengan kode VAST melakukan revaluasi aset sebesar 103 miliar pada Desember 2021. Emiten dengan kode MSIE melakukan revaluasi aset sebesar 67 miliar pada Desember 2022, dan emiten dengan kode PRI melakukan revaluasi aset sebesar 6 miliar pada Desember 2022. Nilai revaluasi aset PPRI memang paling kecil, namun catatan saya menunjukkan bahwa PPRI melakukan revaluasi aset pada tahun 2022 terhadap aset yang dibeli pada tahun 2023. Parah banget kan? Bagaimana hasilnya? Hanya kurang dari 1 tahun, harga saham keempat emiten tersebut telah nyandar di Rp50, bahkan menerobos di bawah Rp50 untuk emiten yang ada di papan akselerasi. MSIE harga sahamnya hanya tinggal Rp24 dibandingkan dengan harga penawaran umum Rp100. Apakah hasil revaluasi aset memang harus diaksep sebagai pendapatan? Agar tidak membuat bias pendapatan, hasil revaluasi aset bisa diakomodir tanpa harus mengaksep sebagai pendapatan, yaitu dengan cara melakukan kapitalisasi, seakan-akan sebagai setoran modal, sehingga meskipun ekuitasnya bertambah, namun pada laporan rugi labanya tidak terjadi bias
karena revaluasi aset tidak masuk dalam laporan rugi laba. Sebagai contoh, biaya atas timbunan, biaya atas pemadatan tanah, biaya atas pembuatan jalan pada usaha properti bisa dilakukan kapitalisasi sebagai bagian dari biaya atas perolehan aset yang menambah nilai ekuitasnya, namun komponen tersebut tidak masuk dalam biaya pada rugi dan labanya, sehingga rugi laba tidak menjadi bias. Teman-teman dengan profesi akuntan pasti lebih paham. Hal yang sama dilakukan oleh PT Multi Spunindo Jaya, calon emiten dengan kode MSJA. Meskipun pada Juni 2023 terdapat revaluasi aset sebesar 8 juta dolar atau ekuivalen 120 miliar, namun MSJA tidak mengaksep sebagai laba. MSJA melakukan kapitalisasi dengan cara mengaksep sebagai tambahan modal yang disetor sejak laporan keuangan tahun 2020, sehingga tidak menimbulkan bias pada laporan laba dan ruginya. Keren kan? Ini yang menjadi salah satu daya tarik MSJA dan membedakan MSJA dengan 4 emiten tersebut di atas, yang akhirnya 4 emiten tersebut di atas boncos dalam waktu singkat. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat siap teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Kali ini saya akan sharing tentang PT Multi Spunindo Jaya, calon emiten dengan kode MSJA, perusahaan yang bergerak dalam industri non-woven, yaitu bahan serat yang bukan dari hasil tenunan. Non-woven dijual secara bisnis to bisnis, karena produk non-woven merupakan salah satu bahan produk dari berbagai sektor. Di antaranya, untuk sektor kesehatan, menghasilkan produk pembalut, popok, dan masker. Untuk sektor konstruksi, non-woven bisa menghasilkan produk pelapis pengecoran jalan, pelapis atap, dan lain-lain. Sedangkan di sektor agrikultur, non-woven menghasilkan produk sebagai penjernih air, pembungkus buah, penghalang sinar matahari, dan lain-lain. MSJA akan listing dengan menerbitkan saham baru sebanyak 882 juta lembar. Harga penawaran umum antara 250 sampai dengan 350 rupiah, dengan nominal saham 100 rupiah per lembar. Dengan demikian, BBB IFO sebesar 2,5 sampai 3,5 kali. Harapannya, dana hasil IPO dapat diperoleh sebesar 221 sampai dengan 309 miliar. MSJA tidak menerbitkan waran. Seperti biasa, saya menyampaikan hal ini keren dibandingkan dengan bila menerbitkan waran, namun akhirnya tidak efektif. Artinya, waran yang diterbitkan tidak ditebus. Dan ini merupakan kelebihan yang kedua dari MSJA. Kelebihan pertama
MSCA tidak mengaksep hasil revaluasi aset sebesar 120 miliar sebagai pendapatan lainnya, sehingga tidak mengakibatkan rugi labanya menjadi bias. Rencana penggunaan dana hasil IPO 40% untuk pembelian mesin baru, termasuk untuk pembangunan pabrik di mana mesin tersebut akan diinstal. 30% untuk menambah modal kerja dan 30% untuk menurunkan hutang modal kerja dari bank. Artinya, rencana penggunaan dana hasil IPO sebenarnya hanya untuk dua tujuan. 40% untuk investasi pembelian mesin, bangunan, dan instalasinya. Dan yang 60% untuk menambah modal kerja, termasuk untuk melunasi atau menurunkan hutang modal kerja dari bank, terutama hutang modal kerja dari Bank Mandiri yang baru diterima 1 tahun yang lalu. Tujuannya jelas dan efektif, karena dengan menurunkan hutang, maka beban biaya bunga akan lebih ringan. Saat ini, beban bunga bank mencapai 12% dari laba tahun berjalan. Semua dana hasil IPO digunakan untuk membiayai perseroan sendiri secara langsung. Dan ini merupakan kelebihan yang ketiga dari listing MSCA. Saat ini, pasar domestik perseroan terletak di provinsi yang paling banyak industri pabrikasinya, misalnya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan lainnya di bawah 5%. Beberapa perusahaan yang menjadi pembeli utamanya saat ini merupakan korporasi, di antaranya PT Itosu Indonesia, PT Kau Indonesia, Sakai Trading, Geoteknik, dan lain-lain. Dan berikut contoh dari produk-produknya. Sesuai dengan prospektusnya, MSCA terakhir melakukan penambahan modal saham investor pada Juni 2023 yang bersumber dari laba yang ditahan, sehingga modal saham investor meningkat dari 20 miliar menjadi 41 miliar. Karena bersumber dari laba yang ditahan, maka perubahan modal saham investor tidak mempengaruhi return on equity-nya. Dari sisi penjualan, meskipun pada periode terakhir sampai dengan Juni 2023 terjadi penurunan penjualan, namun proporsi laba tahun berjalan meningkat cukup besar. Dari hanya 6% di tahun 2022 menjadi 10% sampai dengan Juni 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh karena adanya pembalikan pendapatan dari selisih kurs dari posisi rugi di tahun 2022 menjadi untung di tahun 2023. Fluktuasi rugi laba selisih kurs terhadap rugi laba tahunan cukup besar, antara minus 41% sampai dengan 16%. Karena antara sumber bahan baku dan penjualan tidak match. 70% bahan baku diperoleh dari impor yang dibeli dalam mata uang US dollar. Sedangkan 72% dari penjualannya dalam bentuk rupiah. Dan ini merupakan tantangan dan risiko terbesar dari performance MSCA. Jadi, menurut saya, IPO MSCA dilakukan secara wajar. Saya tidak melihat adanya trik-trik negatif terhadap
prospektusnya. Komisaris dan direksi saat ini tidak merangkap sebagai komisaris atau direksi di perusahaan terbuka lainnya, sehingga tidak dapat kita bandingkan. Nah, apabila teman-teman ada info, bisa kasih komen. Teman-teman, jaga kesehatan dan kita tunggu. Semoga setelah listing, MSCA akan menjadi emiten yang bisa memberikan dampak positif terhadap bursa. Semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.